Halo, selamat siang saudara. Bagaimana kabar Anda? Salam jumpa di Suara Satu. Selain 3 informasi tadi, Suara Satu juga punya informasi yang kami rangkum sepanjang 1 minggu ini. Saya Agili Okto bersama Anda. Informasi yang pertama, sempat mundur dari ketentuan penyelesaian proyek, pekerjaan proyek viaduk Gilingan terus dikebut hingga 85%. Menjelang diresmikannya proyek viaduk Gilingan pada 8 Juli 2023 mendatang. Wajib diresmikan pada Juli nanti, proses pengerjaan proyek viaduk Gilingan mulai dipercepat. Sejauh ini, menurut pihak humas dari proyek ini, progres viaduk Gilingan sudah mencapai angka 85%. Proyek viaduk Gilingan yang dimulai sejak tahun 2022 ini berdampak pada aktivitas transportasi di wilayah Gilingan. Aktivitas tersebut dialihkan melalui jalur pengalihan alternatif. Proyek ini menutup total akses pengendara melewati viaduk Gilingan dari Simpang Ngemplak hingga Simpang Gilingan. Dalam pelaksanaannya, proyek viaduk Gilingan ini mengalami beberapa hambatan sehingga tidak bisa memberikan deadline selesai. Erwin menegaskan bahwa proyek viaduk Gilingan sudah mencapai 85% dan tanggal 8 sudah bisa dibuka. Kalau untuk viaduk ini sudah 85%. 85%. Mulai minggu depan mungkin kita mulai Senin kita sudah pengaspalan. Mulai pengaspalan. Ini LPA-nya sudah kita pasang, sudah kita gelar dan akan terus kita gelar sampai dengan sini. Sudah ini Jakarta Timur. Jadi selesainya sekitar tanggal 8. Kita udah open traffic. Kita udah open. Untuk kendaraan berat, untuk kendaraan besar seperti tronton apa dan sebagainya itu belum bisa untuk melewati. Walaupun demikian, pihaknya sendiri menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Juli nanti viaduk Gilingan sudah bisa digunakan, namun belum selesai 100%. Sehingga tidak semua jenis kendaraan akan lolos melewati viaduk Gilingan secara bebas. Tim Liputan, Solo, Jawa Tengah. Sementara itu, mundurnya penyelesaian proyek viaduk Gilingan memberikan dampak terhadap warga dan beberapa pelaku usaha sekitar. Bahkan hingga mengalami penurunan omset. Proyek viaduk Gilingan mengalami keterlambatan penyelesaian. Warga setempat, terlebih yang memiliki usaha, harus menerima dampak yang lebih lama lagi. Diperparah kondisi jalan yang berdebu dan proyek yang belum selesai, sehingga berpengaruh terhadap mata pencaharian menjadi alasan utama bagi para pelaku usaha sekitar mengeluhkan keterlambatan proyek viaduk Gilingan ini. Dian Eka Sari sebagai salah satu pemilik warung makan yang bertempat di seberang Masjid Syekh Zayed Solo mengatakan bahwa proyek viaduk Gilingan ini menjadikan mata pencahariannya turun karena sudah tidak banyak orang yang melewati tempat tersebut. Ya, jujur aja dari awal proyek ini terlaksana, kita sebagai pedagang yang di sisi pinggir-pinggir proyek, kita merasa kalau dirugikan ya enggak, cuman dalam artian pendapatan kita emang berkurang. Dari 1 juta, tapi saat ini disyukuri aja, alhamdulillah ini ya seperti itu. Dan enggak mungkin kan Mas kalau misalnya dari pengunjung masjid datang ke tempat kami, warung-warung kami, karena apa? Karena terkait dengan proyek ini. Dirinya juga menambahkan bahwa tidak hanya mata pencaharian yang berdampak, namun juga akses jalan yang sulit menuju rumah mereka sehingga mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Dian dan warga setempat berharap kedepannya akan ada akses jalan dari jalan raya menuju rumah mereka dengan mudah, sehingga dapat dilalui oleh kendaraan motor maupun mobil dengan mudah bagaimanapun caranya.
Tim Liputan, Solo, Jawa Tengah. Perbaikan jalan utama Solo Purwodadi atau yang lebih dikenal dengan Jalan Kali Jambe memberikan akses jalan bagi pengendara dengan mudah. Walaupun perbaikan jalan belum selesai, aktivitas transportasi telah berjalan dengan baik dan aman. Proyek perbaikan jalan se-Jawa Tengah ini telah dimulai sejak 2 tahun lalu. Namun, dalam prosesnya, proyek perbaikan jalan ini terhambat dan terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Berawal dari keluhan masyarakat yang merasa risau dalam berkendara karena Jalan Raya Solo Purwodadi memiliki banyak lubang yang mengakibatkan pembahayaan pengendara. Perbaikan Jalan Raya Solo Purwodadi ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Jawa Tengah yang dikawal langsung oleh Kementerian PUPR. Jalan Solo Purwodadi ini sering banget rusak karena beberapa faktor, dan pastinya saya sangat lega sih, senang banget sih adanya perbaikan jalan ini sih. Semoga pemerintah tetap mengawasi, ya selalu mengawasi secara berkala sehingga jalan Solo Purwodadi ini khususnya agar supaya selalu terawat dengan baik kayak gitu. Walaupun perbaikan jalan ini belum selesai 100%, namun masyarakat telah merasakan dampak positif dari perbaikan jalan tersebut. Tim Liputan, Sragen, Jawa Tengah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga bahan pokok di berbagai pasar tradisional mengalami peningkatan. Namun, di Pasar Nusukan Solo justru terbilang cukup stabil dan dipastikan stok tetap aman. Idul Adha tahun 1444 Hijriah, harga bahan pokok di beberapa pasar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, harga bahan pokok di Pasar Nusukan Surakarta terbilang cukup stabil dan dipastikan pasokan tetap terjaga. Kepala Pasar Nusukan Solo, Giarto, menegaskan bahwa harga kebutuhan pokok masih relatif stabil dan pasokan terbilang aman. Agen dari pemerintahan pun tetap memiliki pasokan. Walaupun demikian, ada beberapa bahan pokok seperti bawang merah dan lain-lain sempat mengalami kenaikan. Namun, untuk sekarang ini sudah mengalami kestabilan. Kalau untuk harga kebutuhan pokok itu masih relatif stabil dan pasokan juga aman karena dari beberapa agen dari pemerintah juga dari Bulog juga masih menyediakan. Untuk harga masih stabil meskipun ada peningkatan tapi tidak seberapa. Giarto menambahkan, pengelola Pasar Nusukan akan terus gencar melakukan sidak dan pemantauan guna tetap menjaga harga bahan pokok di Pasar Nusukan terus stabil dan tetap terjaga, sehingga tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tim Liputan, Solo, Jawa Tengah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Menjelang Lebaran Haji atau Hari Raya Idul Adha, banyak peternak hewan kurban yang dicari sebagai alternatif pembelian hewan kurban. Peternakan domba ramah lingkungan ini memberikan jaminan kesehatan dan kelayakan hewan kurban untuk pelaksanaan Hari Raya Kurban tahun ini. Dalam masa jelang Idul Adha, usaha peternakan domba dan kambing menjadi usaha primadona dan menjanjikan. Apalagi usaha peternakan domba ramah lingkungan.
Salah satu peternakan domba ramah lingkungan yang merasakan dampak baik adalah peternakan domba jingkrak yang terletak di Desa Kaliwuni. Peternakan tersebut dijalaninya dengan baik karena telah melahirkan domba-domba yang berkualitas. Hal ini dipertegas dengan banyaknya domba yang telah dipesan oleh para pelanggannya. Orang jadi sangat tertarik untuk kesini, lalu juga melihat kebersihan, mereka mungkin nyaman mau datang dan melihat ternak yang kami juga coba untuk menjaga kebersihan dari ternaknya sendiri. Jadi beberapa komentar yang masuk, mereka sangat antusias dengan kebersihan ternak kami juga, sehingga ya alhamdulillah dari harga yang kami pasang itu sangat menunjang sekali komentar-komentar kebersihan tersebut. Istilahnya hampir tidak ada yang nawar gitu. Peternakan domba ramah lingkungan ini sendiri memiliki keunggulan dalam hal kesehatan hewan dan kebersihan kandang. Bibit domba yang dipelihara pun memiliki kualitas yang unggul dari hewan domba lainnya. Tim Liputan, Sragen, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo berkurban 3 sapi berukuran jumbo di kota Solo pada Hari Raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah. 3 sapi kurban tersebut masih memiliki berat badan lebih dari 1 ton. Tiga sapi kurban dari Presiden Jokowi untuk kota Solo berasal dari peternakan asal Ungaran, Sutrisno. Sapi tersebut dikirim ke Masjid Agung Keraton Surakarta, Masjid Al-Wusta Mangkunegaran, dan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Sapi yang dikirim ke Masjid Agung Surakarta berjenis simental dengan berat 1 ton lebih 8 kg. Sementara sapi untuk Masjid Al-Wusta Mangkunegaran berjenis Brangus dengan berat 1 ton 12 kg. Sekretaris Takmir Masjid Agung Surakarta, Abdul Basyid, bangga masih mendapatkan kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk menyalurkan hewan kurbannya. Rencananya sapi Jokowi akan disembelih Kamis besok usai salat Idul Adha. Basyid menambahkan, tahun ini Masjid Agung Surakarta juga menerima sapi kurban dari keluarga mantan Presiden Soeharto. Namun, sapi kurban jenis limosin dengan berat 642 kg berwarna hitam tersebut dikirim atas nama Soeharto dan istrinya, Siti Hartinah atau akrab disapa Iputin Soeharto, serta Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto, dan anaknya bersama Prabowo Subianto, Ragowo Hadi Prasetyo atau akrab disapa Didit Prabowo. Alhamdulillah tahun ini mendapat hewan kurban dari almarhum Presiden Soeharto dan keluarga Ibu Didit Prabowo dari Kalitan. Informasi yang mengirim ini sapi dari Tapos berjenis limosin, bobotnya sekitar 650 kilo. Dan hari ini kita dapat di tahun kemarin alhamdulillah Presiden Jokowi masih berkenan kurban di Agung Surakarta. Menurut informasi tadi dari Ungaran, ini jenis simental satu. Insya Allah keduanya akan kita sembelih nanti hari Kamis setelah sholat Idul Adha 29 ini di Agung Surakarta, dan kita bagian kepada yang besar menerima. Sementara itu, sapi kurban Presiden Jokowi untuk Masjid Syekh Zayed tiba pada Selasa malam. Sapi berjenis limosin dengan berat 1 ton 42 kg ini juga berasal dari peternakan asal Ungaran. Tahun ini merupakan momen perdana bagi Masjid Syekh Zayed Solo menerima hewan kurban. Kabupaten Jawa Tengah di seleksi ternak-ternak yang besar, yang bagus dan yang sehat, yang dibeli dengan harga yang sesuai. Tahun ini 5 ekor. 5 ekor. Dikirim di mana saja, Pak? Di wilayah Solo. Wilayah Solo semua ya? Tim Liputan, Solo, Jawa Tengah. Berkah Idul Adha banyak dirasakan oleh berbagai umat di penjuru dunia, tidak terkecuali umat Muslim di Indonesia.
Budaya masyarakat yang selalu ingin praktis membawa keberuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha. Berkah Idul Adha dirasakan oleh semua orang, tidak terkecuali oleh para pedagang bumbu matang siap masak yang menjadi alternatif bagi semua orang. Dengan hadirnya bumbu matang siap masak ini, orang-orang yang belum handal dalam memasak dapat mengolah daging kurban. Mulai 2015. Banyak diminati pembeli yang mana, Mbah? Soto gulai tongseng. Sejak jelang Idul Adha, para pedagang bumbu matang siap masak sudah diserbu oleh ibu-ibu dengan berbagai jenis masakan yang mereka pesan. Bahkan, tidak jarang para pelanggan rela antri untuk mendapatkan bumbu matang siap masak tersebut. Kalau menjelang Idul Adha itu hampir 4 kali lipat dari hari biasanya. Kalau hari biasanya mungkin cuma 5 sampai 6 botol, maksimal 10 lah. Ini per hari bisa 50 sampai 60 botol. Di momen Lebaran Haji tahun ini, Fendi Mustaqim mengaku penjualan arang dan peralatan bakaran mengalami peningkatan yang signifikan. Hari Raya Idul Adha biasanya identik dengan tradisi bakar-bakar daging kurban dengan keluarga, teman, dan lain-lain sebagainya. Tradisi inilah yang menjadi alasan orang-orang untuk menjadi penjual arang dadakan. Omset dari penjualan arang pun bisa dibilang fantastis, walaupun penjualan ini hanya dilakukan saat masih Idul Adha saja. Kalau arang ini terjual selama 3 hari ini sudah. Yang besar kan ada 3 macam tuh, yang besar sama kecil. Jadi ada yang besar itu 100 plastik, terus yang kecil-kecil itu ya hampir lah. Kalau 3 macam itu ada 300 plastik. Penjual arang ini pun dinilai memiliki keuntungan yang menjanjikan. Tim Liputan, Solo, Jawa Tengah. Mengisi libur cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, saatnya merefresh pikiran dari penatnya rutinitas. Bersama produser lapangan dalam segmen Ragam Wisata akan mengajak Anda berkunjung ke destinasi wisata edukasi seputar pengetahuan mengenai karya seni. Sekaligus berburu foto Instagramable untuk kebutuhan konten sosial media. Sayangnya berita tersebut menjadi akhir perjumpaan kita di Suara Satu. Saya, Agilio Okto, pamit undur diri dan sampai jumpa. Hai, akhir pekan telah tiba, rutinitas kesibukan dikesampingkan, saatnya untuk merefresh pikiran. Menambahkan list liburan dengan menambah edukasi dan pengetahuan tentang karya seni, why not? Kali ini saya akan berkunjung di Tumurun Museum. Penasaran bagaimana keseruannya? Ini dia. Dilihat dari luar, nampak seperti sebuah bangunan megah. Terletak di jantung kota Bengawan. Inilah Tumurun Museum. Merupakan museum pribadi yang dimiliki oleh keluarga Lukminto, yang sekaligus pendiri PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Group. Museum ini dibangun oleh anak mendiang HM Lukminto, bertujuan untuk memajang dan memamerkan koleksi karya seni milik keluarga besar Lukminto. Museum Tumurun di Kota Solo merupakan museum terdepan dalam mendukung pendidikan dan pengetahuan dalam karya seni, dengan memamerkan berbagai koleksi karya seni mulai dari karya seniman ternama hingga pemula. For your information,
Museum Tumurun menyelenggarakan pameran khusus 2 kali dalam setahun. Kali ini mengusung tema Kiwari, yang dalam bahasa dapat diartikan masa kini atau kontemporer. Melalui pameran ini, para seniman maestro menstimulus para penikmat karya seni untuk merenungkan kembali kehidupan, ingatan, dan peristiwa penting yang membentuk jati diri seseorang. Kali ini saya didampingi Mas Daru selaku guide di Museum Tumurun. Seketika pandangan saya teralih dengan salah satu karya seni lukisan masterpiece dari seniman asal Jogja, yaitu Edi Susanto. Ada masterpiece-nya sendiri Kak untuk karya Sudah ini? pasti di belakang kita ini kebetulan masterpiece dari Tumurun Museum. Ya. Boleh diceritakan Kak? Boleh. Oke, jadi ini itu karya dari Bapak Edi Susanto. Kebetulan beliau ini seniman asal Jogja. Dan uniknya dari Bapak Edi Susanto ini, dia itu salah satu seniman yang selalu menggabungkan dua budaya. Budaya Eropa sama budaya Jawa. Budaya Eropanya itu diambil dari gambarnya. Dia merepro dari karyanya Leonardo da Vinci tentang The Last Supper. Untuk budaya Jawanya itu diambil dari aksara Jawanya sendiri, itu menceritakan tentang Jongko Joyoboyo atau bisa dibilang ramalan Jayabaya gitu. Jadi kita dari satu karya ini ada 4 set. Yang pertama di sebelah sana itu di kertasnya. Ya, ini kertasnya, ini sketsanya beliau. Yang kedua di kanvas, yang ketiga di meja, yang empatnya di lampu gitu. Jadi ada 4 set. Iya, benar. Jadi di satu sisi kenapa kok beliau ini menggabungkan 2 naskah ataupun 2 cerita? Jadi sebenarnya nggak asal. Jadi kenapa kok The Last Supper sama Ramalan Jayabaya itu digabungin? Karena benang merahnya di mana 2 naskah ini sama-sama meramalkan tentang datangnya akhir zaman gitu. Di The Last Supper juga ada ciri-ciri di mana datangnya akhir zaman, terus di Ramalan Jayabaya juga ada gitu. Dan untuk proses pembuatannya sendiri dalam 4 set karya ini memakan waktu 3 sampai 4 tahun gitu. Ya, karena ditulis manual. Kalau yang di kanvas ini dia pakainya pena, kalau yang di meja dia pakainya ballpoint. Jadi di sini karya dari Bapak Eko Nugroho. Kebetulan beliau ini seniman asal Jakarta dan karya ini memang bisa dibilang karya di mana dia ingin menormalkan kembali karakter beliau. Karena pada awal beliau membuat karya, dia itu selalu bermain lelehan seperti ini. Tapi selang berjalannya waktu, dia tidak sama sekali bermain lelehan. Nah, akhirnya dia bikin karya ini sebagai salah satu bentuk dia ingin menormalkan kembali karakternya beliau. Jadi dengan bermain lelehan seperti ini. Makanya judulnya Normal. Dan karakteristik dari Eko Nugroho ini sendiri, di setiap karyanya pasti ada organ tubuhnya. Kalau yang ini dia pakainya mata. Gitu. Penjelasannya kira-kira berapa lama ya Kak? Kalau ini memang nggak cukup lama sih, mungkin di kisaran 1 tahun sudah selesai gitu. Mungkin ada karya lainnya Boleh, yang silakan. menarik? Oke, di sini ada karya dari Imade Jirna. Sini ada Imade Jirna. Iya. Gimana? Ini menarik banget nih Kak. Boleh, silakan. Boleh diceritain ke kita semuanya? Oke. Nah, kebetulan karya ini juga jadi ikonnya kita, ikonnya Tumurun Museum sendiri. Karya ini karya dari Bapak Wed Daryadi. Dan kebetulan karya ini pernah jadi ikonnya Art Jogja
tahun 2017 gitu. Dan karya ini sebenarnya dikasih judul sama beliau Bapak Widaryadi itu Floating Eyes, jadi mata yang mengambang. Jadi di sini dia mengkritik tentang pengguna akun sosial media zaman sekarang yang sudah no privacy lagi. Jadi banyak pasang mata yang memandang kita gitu. Di satu sisi banyak pasang mata yang memandang kita, sebenarnya juga banyak yang mengikuti kita, makanya satunya ada kakinya. Oke, jadi banyak makna yang tersimpan di Iya, setiap karya ya Kak? iya benar. Selain masterpiece yang luar biasa tadi, Museum Tumurun juga menyuguhkan berbagai karya seni kontemporer lainnya seperti karya seni dari seniman Widaryadi, Heri Dono, Rudi Mantovani, dan Aditya Novali. Tidak hanya karya seni saja, di sini Anda juga bisa melihat koleksi mobil-mobil antik milik keluarga Lukminto. Mulai dari mobil Dodge tahun 1948 hingga Mercedes-Benz tahun 1972. Pada masing-masing koleksi telah disediakan keterangan singkat. Ada pula barcode untuk dipindah yang berisikan informasi lengkap terkait masing-masing karya seni. Berkunjung ke Museum Tumurun rasanya kurang afdol kalau belum mengabadikan momen dengan bersuah foto. Lumayan banget kan untuk nambah konten di sosial media? Tidak hanya dikunjungi wisatawan lokal, Museum Tumurun telah menjadi destinasi wisata wisatawan mancanegara. Tempat yang instagramable, informatif, dan karya seni yang beragam membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung di Museum Tumurun. Bagus sih, di sini keren. Ya, tadi kita juga ada tour guide juga di sini, jadi mungkin informatif dari Tumurunnya sendiri. Dan ada sistem bookingnya juga, jadinya bisa tepat waktu dan nyaman waktu di dalam museum ini. Karya seninya ini beragam banget jenis-jenisnya, dan jadi kita ada banyak yang bisa dieksplor dan juga banyak untuk objek fotonya gitu, untuk sama teman-teman gitu. Jadi iya, instagramable, jadi tempat yang enak kalau misalnya mau hangout sama teman-teman. Museum Tumurun keren. It was just interesting to have a look at what a museum is like Mm-hmm. in Solo. Okay. Have a look at different artists from around Indonesia. It's quite contemporary, quite thought-provoking as well. So yeah, very different pieces of art. Museum Tumurun memberikan kesan dan sensasi yang berbeda pada setiap pengunjungnya. Tidak hanya edukasi dan pengetahuan tentang seni, bahkan kita dapat bahan untuk postingan di media sosial yang unik dan tentunya bisa estetik. Jami Langgeng Lestari melaporkan untuk Satu Selat.